Berham, kenapa wajahmu cemberut? Kamu marah karena Papa tegur kemarin. Papa marah demi kebaikan Berham. Ketika kamu tidak disiplin membaca kitab suci, maka sebagai ayah yang memegang janji Tuhan akan melakukan teguran keras karena kamu anak titipan dari Tuhan. Terima kasih, Pak, sudah mengingatkan Berham. Kemarahan Papa berbeda dengan kemarahan penduduk Nazaret di ayat 28. Yang menyulut kemarahan semua orang di rumah ibadat. Perkataan Yesus justru menunjukkan belas kasihan Allah kepada bangsa bukan Yahudi. Begitu jahat dan tidak pastinya pendapat serta kasih sayang orang banyak itu. Mereka mudah berubah. Itu sebabnya kita harus menggabungkan iman dengan setiap kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Sahabat BDKA, kita sambut kelimpahan firman-Nya. Hai anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali di dalam BDKA kita dengan tema hari ini adalah kemuliaan Kristus ya. Diambil dari Lukas pasal 4 ayat 28 hingga 30. Kalian dapat mempersiapkan diri, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu kepada kami, supaya kami melihat kemuliaan itu dan sinar Kristus masuk ke dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah berbicara begitu banyak kepada orang-orang yang ada di sinagog, tempat ibadah umat Yahudi, ya. Kalian sudah dijelaskan oleh Bapak dalam beberapa kesempatan yang lalu bagaimana Tuhan Yesus datang ke Nazaret dan diberikan kesempatan untuk membacakan Taurat dan menjelaskan isi perjanjian lama tersebut, ya. Dan Tuhan Yesus sudah memberitakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang diutus oleh Yesaya itu adalah dirinya sendiri ya, sebagai yang diurapi oleh Allah ya, agar mereka dapat berbalik dan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Namun kata-kata Tuhan Yesus itu tidak mereka dengarkan ya. Mereka masih tetap hidup dalam keinginannya, dalam hawa nafsunya ya. Nah, ini menjadi satu kesedihan bagi Tuhan Yesus. Teguran Tuhan Yesus itu tidak otomatis membuat mereka bertobat ya. Justru mereka semakin bertambah marah ya kepada Yesus Kristus. Lalu mereka mengatakan kata-kata yang keras. Dia kira dirinya siapa sehingga kita diperlakukan seperti itu, sehingga dia berani berbicara kepada kita seperti itu. Wah, mereka sangat-sangat tidak menyukai teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian akhirnya apa yang terjadi anak-anakku? Tuhan Yesus pun tidak mau lama-lama di sana. Ya, kalau mereka tidak mau mendengar, Tuhan Yesus ingin mereka bertobat dan mendengar. Tapi kalau mereka tidak mau mendengar, Tuhan Yesus tidak mau memaksakan berita yang disampaikan itu untuk mereka terima, untuk mereka percaya. Tuhan Yesus ingin mereka sadar dengan sendirinya, mereka percaya dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka tetap keras kepala dan menolak Tuhan Yesus. Ini yang membuat akhirnya Tuhan Yesus kemudian pergi dari Nazaret, ia diusir oleh orang-orang Yahudi itu, ya, keluar dari sinagog. Mereka mungkin berkata, keluar kamu dari sinagog, kami tidak menginginkan engkau. Bahkan mereka mau menyeret
Tuhan Yesus. Bayangkan betapa jahatnya hati mereka. Ya, mereka mau membawa, menyeret Yesus sampai ke tebing gunung. Dan nanti ketika sampai di tebing gunung itu mereka mau melemparkan Tuhan Yesus. Sampai mungkin Tuhan Yesus celaka di sana. Tetapi puji Tuhan, Allah menyertai Yesus. Karena apa yang disampaikan Yesus, berita yang disampaikan Tuhan Yesus itu bukan berita dari dirinya, anak-anakku, ya. Tetapi berita yang datangnya dari Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai orang yang menyampaikan berita tentang Tuhan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Yesus pelan-pelan berhasil keluar dari kerumunan orang banyak itu. Akhirnya dia keluar dan bisa menyelamatkan diri. Karena memang waktunya belum tiba. Ya, Yesus pergi keluar, waktunya belum tiba. Nanti pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, barulah dia menyerahkan dirinya. Tetapi hari itu dia belum mau menyerahkan dirinya. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita bayangkan bagaimana sikap orang-orang Yahudi itu sebagai seorang murid-murid. Ya, mereka menaruh kata-kata kasar kepada gurunya, bahkan mengusir gurunya dari tempat guru itu mengajar. Coba bayangkan kalau seandainya kalian sebagai murid, kalian memiliki guru, dan guru itu sudah mengajar dengan tulus, dengan baik anak-anak. Lalu kemudian sebagai murid kalian tidak mau diajar, kalian berontak, bahkan berusaha mengeroyok guru itu. Apa yang terjadi? Hati-hati anak-anak. Bapak pernah menyaksikan sendiri pada waktu Bapak masih kecil seperti kalian. Bagaimana ada anak sekolah di kelas yang lain, tentunya bukan kelas Bapak. Kelas yang lain itu melawan gurunya. Ya, mereka melawan gurunya loh. Berani ya mereka ya. Bahkan membawa orang luar untuk masuk ke sekolah dan mengeroyok gurunya sendiri. Dan kebetulan gurunya itu adalah guru matematika yang memang dikenal orang galak dan angker. Tapi walaupun guru kita itu galak dan angker, itu bukan menjadi alasan ya anak-anak ya. Tidak boleh menjadi alasan bagi kita sebagai murid untuk berlaku kurang ajar. Ya, kita orang timur anak-anakku. Kita orang Indonesia. Kita punya tata krama, kita punya etika bagaimana berhadapan dengan orang tua. Kita harus hormat. Kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Kalau di luar sana, di Eropa, di Barat, biasa murid kalau di kelas dia bisa angkat kaki seenaknya. Dia bisa protes kepada gurunya. Dan lain-lain yang mereka lakukan. Tetapi anak-anakku ingatlah bahwa kita adalah orang Indonesia. Ya, yang memiliki tata krama, etika. Rasa hormat terhadap guru yang sudah bersusah payah mengajar kita, menyiapkan waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan mengajar kepada kita. Luar biasa sekali pengorbanan guru-guru kita. Kalian harus tahu bahwa guru-guru kita tidak digaji dengan gaji yang besar seperti seorang berprofesi seperti pilot atau seorang direktur atau manajer atau dokter. Tidak. Mereka digaji dengan secukupnya. Ya, mereka harus hidup dengan pendapatan yang ada itu dan mereka mencukupkan diri. Jadi kalau mereka sudah begitu baik lalu kita bersikap kurang ajar, ya, kurang sopan,
berarti kita adalah murid yang tidak tahu diuntung, ya. Nah, anak-anakku, kembali kepada Yesus yang mengajar orang-orang Yahudi, dia yang adalah sebagai Tuhan, dia yang adalah sebagai guru mereka. Diperlakukan seperti itu, anak-anak, ya. Yesus tidak mentolerir, ya, dosa dan kesalahan, ya. Yesus tidak mau mereka tetap hidup dalam dosa. Yesus tidak mau mereka menjadi orang-orang pembangkang, pemberontak. Mereka menjadi orang-orang pembuat onar. Yesus adalah guru mereka. Yesus harus mereka hormati, hargai. Nah, Yesus adalah guru yang baik, anak-anakku. Maka Yesus walaupun dia pergi dari kota Nazaret, tetapi Bapak percaya hatinya tetap ada di kota itu. Suatu saat nanti Yesus akan kembali lagi ke kota itu untuk memberitakan Injil. Tetapi pada saat Yesus keluar menyelamatkan diri, Yesus memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah yang lain Allah sudah siapkan di kota yang lain. Yesus tidak mau memaksa mereka harus menerima ajarannya kalau mereka menolak dia. Tapi Yesus melihat bahwa ada jiwa-jiwa, ada orang-orang yang perlu ditolong di tempat yang lain, di kota-kota yang lain, yang siap menunggu Yesus dan siap untuk menerima Yesus. Banyak, anak-anakku, ya, banyak sekali. Kita lihat nanti bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, lalu Yesus mengajar 5.000 orang, 4.000 orang, lalu Yesus memberi mereka makan 5.000 orang. Banyak orang yang siap untuk menunggu, yang haus dan lapar, yang rela untuk dari siang sampai sore sampai malam menunggu Yesus mengajar dan melakukan mujizat. Banyak. Banyak orang yang rela antri, anak-anakku. Ada yang menolak dia, tetapi lebih banyak lagi yang menerima dia. Ya, nah di sini kita melihat bahwa Yesus harus taat pada rencana Allah. Allah menyediakan orang-orang, jiwa-jiwa, manusia-manusia di berbagai tempat untuk mendengarkan sabda Yesus. Dan Yesus pergi diutus ke sana sampai waktunya tiba. Nah, mari biarlah kita, anak-anakku, boleh belajar menjadi seorang murid, murid yang mengikuti kata-kata gurunya, murid yang menghormati gurunya. Ya, siapa gurumu? Guru-guru sekolah minggu, lause, ya, itulah gurumu. Hormati mereka, cintai mereka, bahkan doakan mereka. Mereka juga perlu didoakan, ya. Mereka mendoakan kalian. Tetapi kalian juga perlu mendoakan mereka. Keluarga mereka, pekerjaan mereka, kekudusan hidup mereka perlu didoakan oleh kita. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh memiliki guru yang agung, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami boleh menjadi murid yang menerima setiap pengajaran dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kalian boleh percaya dan semakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi teman-teman, orang Kristen semakin mengandalkan firman Tuhan, maka akan semakin kuat imannya. Tapi bagaimana lebih jelasnya? Tentu harus dilatih dengan terus bersandar pada sabdanya yang bisa menghibur dan menegur dengan keras. Jika kita adalah orang yang dikuduskan, maka kita mempunyai kemampuan untuk memahami kebenaran daripada seorang duniawi.
Hati-hati, seringkali teguran yang keras membuat hawa nafsu tak terkendali, bagaikan awan gelap yang menutupi pikiran kita. Jadi maukah kita minta agar kita memiliki hati yang rela ditegur dosanya? Berha memohon agar Papa doakan anak Papa dan semua temannya untuk menyukai firman dan Injil Yesus Kristus. Doa yang sangat penting dan memicu diri untuk membaca firman-Nya dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Semangat mengendalikan diri.